Sebuah kapal ikan berbendera Taiwan Xin Changfa nomor 88 saat berlayar di sekitar perairan Pulau Tiawitai disinyalir terbalik. Hingga kini kapten berkewarganegaraan Taiwan dan 6 ABK asal Indonesia masih tidak diketahui nasibnya. 27 Februari, kapal ikan tersebut berlayar dari pelabuhan Patouchi. 5 Maret diberitakan terbalik dan merujuk pada informasi dari Japan Coast Guard, tanggal 6 Maret ditemukan satu mayat berkewarganegara Indonesia pada kabin kapal. Merujuk pada pemberitaan media Jepang, Satuan Japan Coast Guard menerima laporan adanya sebuah kapal terbalik tanggal 5 Maret sore hari yang berada di posisi utara perairan laut sekitar Pulau Ishigaki, wilayah Okinawa. Pihak MOFA usai menerima laporan segera meminta kantor perwakilan di Jepang untuk menindaklanjuti kasus terkait. Pihak JKA telah membentuk pusat penanggulangan dan mengutus kapal patroli Lianxiang untuk melakukan tugas pencarian, namun hingga kini masih belum menemukan satupun nyawa yang masih hidup. Pihak Jepang juga telah mengutus kapal patroli dan melanjutkan tugas pencarian. Pasokan telur ayam di Taiwan terus menciut. Harga per hari Senin naik $3 per katinya. Bahkan sejak pagi telah terlihat antrean pembeli di depan toko. Pembeli juga harus cepat beraksi. Yang menjadi sasaran adalah telur ayam kulit kerak putih. Semua ludes. Hanya tersisa telur berkuning, telur merah, kerak putih, atau jenis telur lainnya. Namun sebegitu telur ditempatkan di atas rak jual, langsung habis tak tersisa. Tidak saja toko telur yang habis terjual, bahkan pasokan telur di supermarket dan toko grosir juga menciut. Semua rak jual kosong melompong. Jumlah suplai telur lokal tidak stabil. Per 6 Maret, harga grosir naik dari $52 menjadi $55 per katinya. Sementara harga lokal per hari Kamis naik dari $42,5 menjadi $45,5 Taiwan per katinya. Capai harga tertinggi dalam sejarah. Harga jual telur ayam capai harga tertinggi dalam sejarah, bahkan turut menaikkan harga lokal sebesar $3 per katinya. Jumlah pasokan telur di pasar yang menyusut turut menekan kondisi lokal. Peternak di Changhua menjelaskan bahwa seiring dengan merebaknya flu burung, maka jumlah ayam yang ada di pusat peternakan juga berkurang. Harga telur ayam pun turut alami kenaikan tinggi. Krisis telur juga merembet pada industri lainnya. Harga jual telur teh Apo di Salmon Lake sejak Maret naik dari $13 menjadi $15 per butirnya. Konsumen yang hendak menikmati telur juga harus mengeluarkan biaya tambahan. Beberapa tahun lalu, tidak sedikit perusahaan di Eropa dan Amerika yang mencoba menerapkan 1 pekan libur 3 hari selama setengah tahun. Dengan perhitungan 80% jam kerja yang ada, dikalkulasikan dalam kinerja tanpa pemotongan upah gaji. Publik memperhatikan apakah Taiwan juga akan melakukan percobaan serupa. 以做休一这种轮班的方式、排班的方式的话，它确实可以周休3日没有问题。可是服务业比较不一样，服务业基本上几乎每天都要开张营业的，所以服务业比较在乎的是工作的天数，而不是工作的时数。 Mengambil contoh negara Inggris, ada 61 perusahaan yang merekrut sekitar 2.900 pegawai pada tahun lalu yang mengikuti program sepekan libur 3 hari. Hasil selama masa uji coba jika dibandingkan pada periode yang sama, rata-rata meningkatkan kinerja sebanyak 30 hingga 50%. Ada 71% pegawai yang merasa beban capai menurun, 39% pegawai merasa tekanan terobati, dan perusahaan yang ikut serta dalam program tersebut ada 92% yang menyatakan kesediaannya untuk melanjuti sistem yang ada. Berkenaan dengan apakah Taiwan akan mengikuti langkah sistem tersebut, Presiden ROCCOC, Lai Cheng-yi, menjelaskan hal tersebut akan meningkatkan modal perusahaan dan tidak berfungsi dalam meningkatkan daya saing. Guna meningkatkan keuntungan perusahaan dan mengurangi keletihan pegawai dan pengunduran diri jika dibandingkan dengan percobaan sistem libur 3 hari dalam sepekan, pakar berpendapat jika penambahan jam kerja yang lebih otonomi ditambah dengan insentif kebijakan, Taiwan barulah dapat menyelesaikan langkah diri dengan Eropa dan Amerika. Taipei dan sekitarnya sejak pagi telah cerah dan suhu menghangat. Mulai Senin, cuaca di setiap kawasan perlahan berubah menjadi cerah tanpa awan. Namun karena pengaruh radiasi pendinginan, dini hari di kawasan sentral dan utara Taiwan masih terasa dingin. Ada beberapa lokasi di Miaoli bahkan mencatat suhu 5,7 derajat, Keelung 6,5 derajat, Hsinchu Elmei hanya mencapai 6,7 derajat. Pihak CWB mengingatkan selanjutnya, jeda suhu pagi dan malam selama sepekan ini akan sangat kentara. Selanjutnya akan memasuki siklus membangunkan serangga. Perbedaan cuaca akan sangat besar. Minggu 12 Maret malam akan ada gelombang udara dingin yang bertiup menuju selatan. Dengan kekuatan yang mencapai mendekati kuatnya masa gelombang dingin, seiring dengan kelembapan udara, kawasan Hsinchu ke utara dan Yilan, Hualien serta Taitung, cuaca akan berubah menjadi kondisi hujan. Selasa pekan depan baru akan berubah menjadi cerah. Sementara untuk kondisi sentral dan selatan, harus menanti hingga akhir Maret baru berkemungkinan akan turun hujan, sehingga dalam jangka pendek sulit untuk mengatasi kondisi kekeringan.